Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memerintahkan kita untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah beliau adalah terbaik dalam menjaga lisan dan kebenaran informasi. Selanjutnya, melalui mimbar ini, khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang diwujudkan dengan cara melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap setiap berita yang kita terima, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang akan kita sesali di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya menjaga lisan. Namun di zaman sekarang, arena bagi lisan untuk berbuat dosa telah meluas secara drastis. Lisan kita tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Melalui handphone selular yang ada di tangan kita, sebuah ucapan dalam bentuk lisan, gambar, video dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Kemudian ini, jika tidak diiringi dengan takwa, akan menjadi sumber dari dosa-dosa besar yang sangat lazim di era digital ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, judul khutbah yang akan kita bacakan adalah penyakit utama di era digital. Mari kita waspadai 3 penyakit utama yang menyebar melalui tulisan dan lisan kita di era digital ini. Yang pertama adalah ghibah. Yang kedua, fitnah. Yang ketiga, hoax. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Penyakit pertama adalah ghibah atau menggunjing. Ghibah secara harfiah adalah menyebut sesuatu tentang saudara kita yang bila dia mendengarkannya, dia tidak suka. Rasulullah satu ketika berdialog dengan para sahabat, beliau bersabda, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci.
Ditanya lagi sama para sahabat, bagaimana jika memang benar ada padanya? Beliau menjawab, jika benar ada padanya, maka itulah ghibah. Namun jika tidak ada padanya, maka itu adalah buhtan atau bohong besar. Di era digital ini, ghibah terjadi dengan sangat mudah di dalam kolom komentar di media sosial kita. Di grup-grup WhatsApp kita, saat membagikan konten tentang seorang, disertai dengan tulisan yang merendahkannya. Dosa dari ghibah ini di era digital ini bisa lebih berat karena jejaknya tersimpan dan dapat dibaca oleh semua orang secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras tentang ghibah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum ayyakulla lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit kedua adalah fitnah atau menyebar tuduhan tanpa bukti. Fitnah lebih berbahaya daripada ghibah. Jika ghibah membicarakan keburukan yang memang ada pada seorang, maka fitnah adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang seorang. Dalam istilah hadis, ini disebut buhtan atau kebohongan besar. Di era digital, fitnah menghancurkan kehormatan seseorang dalam sekejap, mengedit foto, membuat cerita bohong, dan menyebarkan tuduhan tanpa dasar adalah bentuk-bentuk fitnah modern yang dosanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda tentang perbedaan ghibah dan fitnah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Artinya, dan jika ada pada engkau, katakan, dan jika apa yang engkau katakan tidak ada padanya, maka sungguh engkau telah berbuat buhtan atau fitnah. Hadis riwayat Muslim. Allah memberikan ancaman yang sangat keras bagi para penyebar fitnah, terutama orang-orang kepada orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah dan beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran surat An-Nur ayat 23. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Penyakit ketiga adalah hoax atau menyebarkan berita tanpa bukti atau berita bohong tanpa bukti. Hoax adalah perbuatan membuat atau meneruskan sebuah informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Tujuannya biasanya untuk mengelabui, memprovokasi, atau mendapat keuntungan. Islam mewajibkan kita untuk melakukan tabayyun atau verifikasi. Di era digital ini,
Satu tombol bagikan atau share dapat menyebabkan kepanikan, adu domba, dan kerusakan di tengah masyarakat. Dosa penyebar hoax tidak hanya ditanggung oleh pembuatnya, tetapi juga oleh setiap orang yang ikut menyebarkannya. Rasulullah SAW bersabda, memberikan sebuah kaidah penting tentang hoax ini. Kafa bil mar'i kadiban ayyahad layyuhaddasa bikulli ma sami'ah. Artinya, cukup seorang dikatakan sebagai pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya dan tidak tergesa-gesa menyebarkan setiap informasi yang kita terima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dan keluarga kita benar-benar harus mewaspadai 3 penyakit di era digital ini yang sangat berpotensi membuat dosa besar. Ghibah, yaitu menyampaikan informasi atau aib yang benar. Fitnah, menyampaikan informasi atau aib yang tidak benar. Hoax, menyampaikan informasi atau aib tanpa memastikan kebenarannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. 3 penyakit utama di era digital ini adalah dosa-dosa lisan dan tulisan yang sangat berbahaya di zaman kita ini. Solusi untuk ketiganya adalah takwa, yaitu rasa takut kepada Allah yang membuat kita berpikir 1000 kali sebelum berbicara atau mengetik sesuatu di seluler phone kita. Maka marilah kita jadikan seluler phone kita ini dan akun media sosial kita sebagai sarana kebaikan, bukan untuk dosa. Sebelum jari kita mengetik atau menekan tombol kirim, mari kita berhenti sejenak. Gunakan prinsip tabayun. Periksa kebenarannya, pertimbangkan dampaknya. Jadilah muslim yang cerdas dan bertanggung jawab di era digital. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma fir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma tfa annal bala wal ghala wal waba wal fahsai wal munkar wal baghi wasai wa yusai wa yasufu wasuyufah wal muhtalifah wasyada'idah wal mihan ma dohara minha wa ma batana min baladina hadha khasah wa min budanin muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adl wa ihsani wal ihsani wa ita'i qurba wal yatama wal masakin wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wazkurullaha adzim yadhkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wa aqimis shalah